Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang saham komoditas, khususnya komoditas nikel, emas, dan juga timah, yang diwakili yang pertama oleh saham Antam, kemudian Inco, MDKA, dan yang terakhir ada saham TINS. Bagaimana prospeknya untuk besok hari Senin? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam. Antam kemarin ditutup turun tipis 10 poin atau minus 0,39% ke harga 2.500 per lembar saham. Ada 712.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 179 M. Asing net buy kemarin dan sudah net buy sejak tanggal 24 Mei yang lalu hingga kemarin hari Jumat. Dari transaksi broker ada distribusi. Kalau 5 besarnya ini ada akumulasi, namun secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker, PD, dan juga ZP. Dari segi teknikal, Antam, bila kita lihat sejak tanggal 23 Mei, Antam ini masuk ke fase sideways. Setelah naik, setelah turun, kemudian naik, dan dalam beberapa hari terakhir ini masuk fase sideways dengan support sideways-nya ada di sini, di 2460 dan resist sideways-nya ada di 2600. Bila Anda pencinta scalping atau TikTok, Anda bisa coba buy di support di sini, kemudian sell-nya di sini. Begitu terus sampai akhirnya salah satu ini jebol, entah jebol ke atas ataupun jebol ke bawah. Nah, bila ternyata Antam besok turun ke sini dan kemudian mantul, Anda bisa mulai cicil buy. Nah, kalau misalkan Antam bisa turun dan kemudian mantul di sini 2460, Anda bisa mulai cicil buy. Bila ternyata ini dijebol, maka ada resiko di bawah turun kemana? Yang pertama ke sini, sedikit di bawahnya di 2420. Bila ternyata masih dijebol, Anda bisa cermati lagi di sini di 2320. Namun bila ternyata besok Antam mulai hijau, tujuan pertama adalah di sini yang perlu dicermati di resist, yaitu di 2600. Cermati apakah di sini mampu dijebol atau enggak. Kalau enggak mampu dijebol berarti masih sideways. Anda bisa mulai cicil sell bagi yang fast trade. Namun bila ternyata yang dijebol, maka ada peluang menuju ke sini 2670. Bila ternyata masih kuat naik, maka peluangnya yang pertama nutup gap dulu ya di sini 2740. Bila masih mampu naik, ada peluang menuju ke 2820. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia. Inco kemarin ditutup turun 250 poin atau minus 3,15% ke harga 7675 per lembar saham. Ada 251.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 194 M. Asing kemarin akhirnya net sell setelah dalam beberapa waktu belakangan selalu net buy. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker YU dan juga ZP. Dari segi teknikal, Inco kemarin ditutup merah dan artinya sudah dalam 2 hari perdagangan terakhir Inco ditutup merah. Oleh karena itu, untuk besok hari Senin cenderungnya resiko lebih besar untuk koreksi lagi. Cuma yang perlu diperhatikan apakah titik 7600 ini ditembus apa enggak sebagai support terdekat. Bila ternyata ini dijebol, maka ada resiko di bawah turun hingga menuju ke sini 7050, alias ini jebol support turun ke sini. Kalau misalkan sini cermati apakah mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul, Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata masih jebol, ya Anda tunggu dulu, bisa ditunggu di sini di 6650 atau di 6425, bisa cermati di sini. Namun sebaliknya, bila ternyata besok Inco bertahan di atas ini, apalagi closingnya hijau di atas 7600, maka ada peluang untuk mantul dengan titik yang bisa dicermati untuk sell bagi yang fast trade di sini di 8275. Cermati di sini mampu dijebol apa enggak.
Kalau misalkan nggak mampu dijebol, yang fast trade bisa sell. Namun bila ternyata masih kuat naik, peluangnya bisa menuju ke 8.700. Selanjutnya ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. MDKA di hari Jumat ditutup stagnan di angka 5.200 per lembar saham. Ada 769.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 405 miliar. Asing kemarin net sell. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker KI dan juga AZ. Dari segi teknikal, MDKA juga masuk fase sideways setelah berhasil menyentuh 5450, kemudian koreksi lagi dengan titik support dari sideways-nya ada di sini di 5050. Untuk sementara ini, bagi Anda yang ingin mulai cicil buy, mungkin bisa mulai cermati beli di sekitar sini di 5050. Bila ternyata di sini disentuh kemudian mantul ke atas, selama closingnya tidak di bawah ini, Anda bisa mulai cicil buy dengan titik yang bisa cermati untuk sell ada di 5450 sekitar sini. Namun bila ternyata dalam beberapa hari ke depan ada konfirmasi dari MDKA, kalau misalkan konfirmasinya turun, ini dijebol closingnya di bawah 5050, maka resikonya bisa dibawa turun hingga ke 4650 sebagai support terdekat berikutnya. Namun bila ternyata MDKA sideways-nya kemudian naik dan closingnya di atas 5450, maka sasaran berikutnya, target berikutnya ada di 5700. Dari indikator stokastiknya masih masuk area overbought atau jenuh beli ya. Jadi ada resiko dalam waktu dekat itu masih koreksi. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah Tbk. TINS kemarin ditutup turun tipis 10 poin atau minus 0,5% ke angka 1985 per lembar saham. Ada 575.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 114 miliar. Asing net buy dan sudah net buy sejak tanggal 23 Mei hingga hari Jumat yang lalu. Dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK, NI dan juga AK. Dari segi teknikal, TINS kemarin berhasil menjebol resist yang ada di 1980 di tanggal 2 Juli. Di tanggal 2 Juli ini jebol resist yang ada di 1980, closingnya ada di 1995. Kemudian kemarin di hari Jumat itu koreksi tipis, closingnya ada di 1985. Nah, ini sempat dijebol supportnya, namun closing akhirnya di akhir perdagangan itu masih berada di atasnya. Nah, yang perlu dicermati besok adalah apakah besok lanjut hijau atau malah koreksi lagi. Kalau misalkan masih lanjut hijau, maka target terdekat ada di 2070. Bila ternyata masih mampu naik, di sini ada resisten kuat nih. Kalau misalkan masih mampu naik, maka target berikutnya ada di 2180. Ada peluang menuju ke sini. Namun bila ternyata besok ini merah lagi, apalagi closingnya di bawah 1980, maka ada risiko untuk koreksi, bisa ada risiko untuk dibawa turun lagi kembali ke 1880. Di sini Anda bisa cermati lagi. Kalau dari indikator stokastiknya udah masuk area overbought atau jenuh beli, jadi ada risiko dalam waktu dekat masih koreksi meskipun belum konfirmasi ya. Masih perlu dicek untuk beberapa hari ke depan. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor komoditas, yaitu ada saham Antam, Inco, kemudian MDKA dan juga TINS. Semoga bermanfaat dan salam cuan.